Hai, perkenalkan nama saya Era Waldini M31170636. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi IT Career Center D3 Teknik Informatika UNS berbasis web. Selanjutnya saya akan langsung mempresentasikan. Di sini adalah halaman awal untuk login. Untuk halaman login ini bisa login sebagai admin, dosen, mahasiswa, atau instansi. Yang pertama saya akan login sebagai admin. Yang pertama saya akan memasukkan email admin, lalu masukkan password admin, selanjutnya login sebagai admin, lalu klik login. Selanjutnya akan masuk ke dalam dashboard admin. Untuk dashboard admin ini ada perhitungan pendaftar magang mahasiswa, lalu perhitungan file PKS atau file perjanjian kerjasama, selanjutnya ada perhitungan data lowongan magang. Oke, setelah login, selanjutnya admin akan menambahkan data di sini data instansi yang akan digunakan instansi untuk login pada sistem informasi IT Career Center ini. Untuk kenapa instansi harus login? Instansi login itu nanti digunakan untuk menambahkan data PKS, perjanjian kerjasama antara D3TI dengan dengan instansi tersebut. Nah, saya akan langsung menambahkan saja, misalkan instansinya yaitu Dinas Pencatatan Sipil Sukoharjo, lalu untuk emailnya dispendukcapil.sukoharjo@gmail.com, lalu masukkan password, lalu untuk alamatnya kita masukkan Sukoharjo. Untuk fill ini nanti semuanya harus terisi. Untuk kode pos 5753, nomor telepon, lalu websitenya dispendukcapil www.dispendukcapil.go.id, lalu ada uploadan foto instansi. Ini nanti digunakan untuk identitas instansi tersebut. Bisa kita masukkan logo, lalu klik simpan. Kita lihat di sini sudah ada akun Dispendukcapil di emailnya. Lalu di sini terdapat aksi. Aksi ini digunakan admin untuk menghapus user yang tidak terpakai, seperti itu. Selanjutnya kita logout dan akan login sebagai instansi. Untuk emailnya yang tadi sudah kita masukkan, yaitu email Dispendukcapil, lalu masukkan password, lalu login sebagai instansi. Nah, setelah login maka nanti akan muncul dashboard instansi. Karena ini adalah user baru, jadi untuk dashboardnya masih kosong, untuk pendaftarnya masih kosong, lalu data perjanjian kerjasama juga masih kosong, lalu data lowongan kerja juga. Selanjutnya saya akan memasukkan file perjanjian kerjasama. Berikut ini yaitu adalah form tambah perjanjian kerjasama antara Dinas Dispendukcapil Sukoharjo dengan D3 Teknik Informatika. Saya akan menambahkan perjanjian kerjasama antara Dispendukcapil dengan D3TI. Untuk jenis PKS-nya itu saya akan memasukkan magang, karena kita nanti akan menambahkan data lowongan magang, jadi harus ada file perjanjian kerjasama magang terlebih dahulu. Untuk mulai berlakunya yaitu 18 September 2020, lalu tanggal berakhirnya 11
11 Juni 2021. Lalu kita upload file PKS-nya. Kita masukkan file PKS, lalu statusnya yaitu masih berlaku. Selanjutnya kita akan klik simpan. Nanti selanjutnya akan di-load ke tabel perjanjian kerjasama dengan instansi. Ini adalah file yang kita masukkan tadi. Untuk detailnya yaitu seperti ini. Nanti kita bisa download file PKS-nya. Selanjutnya ini ada tombol delete, tombol edit untuk mengedit. Ini merupakan form editan. Lalu kita akan ke lowongan magang. Selanjutnya kita akan menambahkan data lowongan magang. Ini untuk form tampilan tambah lowongan magang itu diajukan oleh instansi sendiri. Ini untuk lowongan magangnya, misalkan lowongan magang IT di Dispendukcapil. Lalu kategori magangnya sistem informasi. Untuk tanggal mulai berlakunya maksudnya yaitu tanggal mulai berlaku lowongan tersebut, misalkan 18 September. Lalu berakhirnya lowongan magang yaitu 28 September. Lalu mulai tanggal magangnya 29 September. Lalu ada ini maksudnya 30 untuk tanggal mulai magangnya. Lalu tanggal wawancaranya 29 September. Untuk keterangannya bisa kita tambahkan, misalkan syarat untuk mendaftar di lowongan IT Dispendukcapil yaitu minimal berpendidikan D3TI dengan IPK yaitu 3,00. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, berikut ini yaitu tabel lowongan magangnya. Kita coba the file. Di bawah ini ada tabel pendaftar magang. Jadi siapa saja yang mendaftar pada lowongan IT. Untuk selanjutnya saya akan log out dulu instansinya. Setelah itu kita akan register sebagai mahasiswa. Misalkan kita masukkan NIM terlebih dahulu M3117051 dengan nama Imam Nur Rohim. Lalu emailnya imamnurrohim@gmail.com. Lalu passwordnya misalkan ini. Lalu jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di Tegal. Lalu tanggal lahir 19 September 1999. Lalu nomor telepon kita masukkan. Jadi ini nanti formnya harus terisi semua. Lalu file KRS yaitu file KRS terbaru yang kita masukkan. Lalu foto formal ini digunakan untuk identitas mahasiswa tersebut. Jadi instansi agar tahu pendaftar seperti itu. Lalu klik register. Selanjutnya saya akan masukkan email dari Imam. Ini digunakan untuk login. Jadi kita akan login sebagai Imam nurrohim@gmail.com. Lalu passwordnya login sebagai mahasiswa. Lalu
imam akan mendaftar pada instansi tadi, yaitu instansi Dispenduk Capil, Dinas Pencatatan Sipil. Lalu klik detailnya, lalu pada bagian bawah di sini kan ada detail dari lowongan magang Dispenduk Capil. Selanjutnya mahasiswa ini akan mendaftar lowongan ke Dispenduk Capil tadi yang sudah kita tambahkan. Kita cari terlebih dahulu Dispenduk Capil. Ini kita klik detail, lalu ada detail dari lowongan Dinas Pencatatan Sipil Sukoharjo. Lalu ini ada file perjanjian kerjasamanya antara Dispenduk Capil dengan D3TI yang bisa di-download. Lalu ini adalah form pendaftaran lowongan magang pada lowongan magang IT Dispenduk Capil. Ini download terlebih dahulu surat permohonan magangnya. Setelah di-download, dulu, lalu kembali ke form. Untuk di form ini ada beberapa field yang harus dilengkapi, seperti upload transkrip. Pada saat upload transkrip, kita tambahkan dulu file transkrip. Lalu upload CV terbaru. Lalu tambahkan surat permohonan magang. Yang tadi surat permohonan magang imam, lalu mengisikan link sosial media, misalkan imam. Deskripsi singkatnya bisa diisikan mahasiswa ketiga TI dengan IPK 3,6. Riwayat organisasi, misalkan pengurus Emailcom 2018. Selanjutnya klik simpan. Setelah ini status pada imam pada lowongan IT magang IT di Dispenduk Capil yaitu masih proses verifikasi. Nanti masih menunggu proses verifikasi dari admin ataupun dari instansi terkait. Ini detailnya, masih proses verifikasi. Lalu saya akan login kembali sebagai Dispenduk Capil untuk verifikasi status dari imam. Kita akan login sebagai Dispenduk Capil, lalu masukkan password, lalu login sebagai instansi. Klik login. Selanjutnya pada lowongan itu nih ada pada detail, lalu ada pendaftar magang yaitu Imam Nur Rohim, status masih verifikasi, lalu diedit. Nanti akan misalkan statusnya berubah menjadi lolos. Selanjutnya saya akan login kembali sebagai imam untuk melihat status dari imam. Masukkan password, lalu login sebagai mahasiswa, klik login. Selanjutnya kita akan
melihat pada status imam. Ini sudah berubah menjadi lolos. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.